tidak ada satu instrumen apapun yang bebas risiko. Tapi memang tentu kita bisa pahami ini adalah institusi pemerintahan yang tentu akan sangat dijaga. Akan sangat banyak mekanisme bagaimana caranya agar instrumen ini nantinya jika memang sudah diterbitkan akan dihindari sedemikian rupa untuk tidak terjadi default. Baik itu di mekanisme di internal Pemdanya sendiri maupun mekanisme yang nanti akan disupport oleh Kementerian Keuangan selaku pemberi dana transfer seperti itu. Walaupun sebenarnya mekanisme saat ini mekanismenya masih sudah sangat jelas sebenarnya dibahas bahwa sebenarnya obligasi daerah tidak dijamin oleh pemerintah pusat, namun pasti akan ada mekanisme di mana nantinya ada semacam support kebijakan lah dari pemerintah pusat, di mana itu akan sangat membantu nantinya dari sudut pandang risiko. Pemirsa, kembali dalam Market Review, Bursa Efek Indonesia menilai respon pemerintah daerah terhadap kehadiran obligasi daerah atau municipal bond cukup positif walaupun proses penerbitan instrumen tersebut masih memerlukan waktu. Pada tahun 2017 lalu, OJK menerbitkan 3 peraturan mengenai obligasi daerah. Pertama, POJK nomor 61 tahun 2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah. Kedua, POJK nomor 62 tahun 2017 tentang bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah. Ketiga, POJK nomor 63 tahun 2017 tentang laporan dan pengumuman emiten penerbit obligasi daerah dan atau sukuk daerah. Sejumlah provinsi juga sudah berminat menerbitkan obligasi daerah, diantaranya adalah Jawa Barat dan Jawa Timur. Satu Kalimantan Selatan juga punya rencana menerbitkan obligasi guna membiayai pembangunan di wilayah tersebut. Potensi obligasi daerah dinilai masih tergolong besar di Indonesia. Instrumen ini dipercaya dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah daerah di luar APBD. Apalagi selama ini proyek-proyek pembangunan di daerah-daerah diakui memakan dana yang cukup besar. Ya, sudah hadir di Market Review Ibu Niken Indriarsih, analis PT Pevindo, dan juga Bapak Muhammad Tri Satria ataupun Pak Satria ya, analis dari PT Pevindo sendiri. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik. Ini menjadi sebuah mekanisme pembiayaan untuk beberapa keperluan, salah satunya adalah untuk infrastruktur. Sebetulnya kemungkinan kita ke arah sana tuh seperti apa sih? Saya ke Bu Niken terlebih dahulu. Artinya dari minat pemerintah daerah sendiri untuk menerbitkan obligasi daerah, sejauh ini trennya seperti apa? Sebenarnya kalau dari sisi minat ada ya, mungkin sebagai tambah dari yang disampaikan sebelumnya. Kalau dari berita-berita terakhir di koran kan yang agak lebih berminat sebenarnya Provinsi Jawa Tengah ya. Sebenarnya dari sisi pemerintah pun juga berusaha memberikan pendampingan juga dalam hal ini mungkin Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang berminat untuk menerbitkan obligasi daerah. Terutama dalam hal kesiapan pemerintah daerah tersebut untuk menerbitkan obligasi daerah, karena memang prosesnya mungkin panjang ya, karena ini memang baru perdana, belum pernah ada yang menerbitkan dari sisi pemerintah daerah menerbitkan utang maupun juga dalam hal mengelola utang tersebut. Jadi memang perlu waktu untuk terutama peningkatan kapasitas dari aparat pemerintah daerah untuk mengelola utang, kemudian juga memilih proyek yang akan dibiayai oleh untuk dibiayai oleh obligasi daerah tersebut. Itu juga memerlukan waktu dan juga mungkin persetujuan ke DPRD ya, karena memang ini juga nantinya kalau ada obligasi daerah ini memerlukan peraturan daerah juga terkait obligasi daerah untuk termasuk juga untuk pelunasan kewajiban pokok maupun juga kuponnya ya. Sehingga memang prosesnya cukup panjang juga untuk penerbitan obligasi daerah ini. Sesuai dengan judul dialog kita hari ini, obligasi daerah pentingkah? Nah, seberapa penting sebetulnya ini untuk daerah, Pak Satria? Ya, sebenarnya kalau dibilang penting sangat penting ya. Karena selama ini seperti kita ketahui pembangunan infrastruktur tidak merata. Kebanyakan terutama sekarang sedang digalakan pembangunan infrastruktur di mana-mana yang sebenarnya dinikmati oleh Pemda itu sendiri gitu. Tapi memang saat ini memang sumber pembiayaan utama itu diterbitkan oleh pemerintah pusat, di mana terdapat ketidakseimbangan. Manfaatnya sebenarnya diterima oleh
masyarakat di daerah, tapi pemerintah pusat yang selama ini yang menjadi sumber utama lah semacam itu. Nah kemudian instrumen ini sebenarnya sudah lama ya, peraturan tentang obligasi daerah itu sudah sangat lama, bahkan sejak reformasi dari tahun 2000. Pemda diharapkan untuk membangun sendiri kapasitas pendanaannya, sehingga tidak ada lagi alasan tidak ada dana dari pusat, tidak ada lagi dana transfer dari pusat, sehingga nanti Pemda sendiri punya kekuatan mandiri untuk membangun infrastruktur yang tentunya nanti akan melesatkan ekonominya masing-masing. Jadi kalau dibilang penting, sangat penting. Tapi permasalahannya memang bahwa ada banyak mekanisme di sini. Karena balik lagi ini adalah entitas publik, bahwa harus ada regulasi yang diikuti, harus ada tata cara yang diikuti, dan seterusnya. Oke, ya selain tadi sebetulnya minat sudah ada, kemudian juga ada assisting ataupun pembinaan lah ya yang dilakukan pemerintah pusat sendiri agar pemerintah daerah mau menerbitkan obligasi. Selain itu, selain kemudian koordinasi yang memerlukan proses yang cukup lama juga dengan DPRD dan lain-lain, apa yang sampai dengan saat ini sebetulnya pemerintah daerah belum juga menerbitkan obligasi? Memang ada beberapa tantangan ya dari sisi pemerintah daerah, terutama mungkin kesiapan dari pemerintah daerah tersebut. Mungkin dalam hal apa sebetulnya Bu Niken? Dalam hal itu juga dari sisi kapasitas fiskalnya juga ya, karena dari sisi pemerintah daerah di Indonesia kan ada lebih dari 500 pemerintah daerah ya, baik itu pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, juga pemerintah kota. Dan mungkin dari 76%, sekitar 76% juga sebenarnya dari sisi laporan keuangan pemerintah daerah sudah memiliki opini yang wajar tanpa pengecualian ya. Itu progres yang baik ya dari tahun sebelumnya. Tapi mungkin tidak seluruh Pemda tersebut memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk menerbitkan obligasi daerah, karena kembali lagi dari sisi kemampuan fiskal dari atau kapasitas fiskal dari Pemda tersebut. Kemudian juga dari kesiapan aparat Pemda tersebut untuk mengelola utang, karena ini sesuatu hal yang baru ya bagi pemerintah daerah, karena memang untuk mengelola utang itu juga perlu istilahnya dari sisi mungkin dari sisi middle front office-nya, middle office-nya, back office itu harus disiapkan. Karena memang ini apalagi bagi daerah kan nanti akan melibatkan investor publik ya, sehingga memang diperlukan nanti transparansi, akuntabilitas dari pengelola utang tersebut untuk pelaporan dalam hal mungkin dana yang digunakan, dana yang dihasilkan dari obligasi daerah tersebut, maupun juga penggunaannya dan progres dari proyek yang dibiayai tersebut. Oke, lebih lengkap perbincangan mengenai obligasi daerah ini kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan kembali. Ya, pemirsa masih bersama Ibu Niken Indriarsih, analis PT Pevindo, dan juga Bapak Muhammad Trisatria, analis dari PT Pevindo juga. Ini Pak Satria, saya ingin membahas sedikit mengenai akuntabilitas dari pemerintah daerah. Rasanya kita cukup sering mendengar akuntabilitas dari pemerintah daerah yang memang datanya kurang baik lah ya gitu. Nah, sejauh mana ini juga menjadi sebuah challenge sendiri? Ya pasti Pemda sendiri sebenarnya punya kewajiban ya, karena dia balik lagi dia adalah entitas publik. Mereka punya kewajiban setidaknya untuk memberikan informasi dan akuntabilitas setidaknya terhadap konstitusinya atau masyarakatnya di daerah tersebut. Nah, namun ini akan menjadi tantangan terutama nantinya ketika Pemda akan menerbitkan obligasi daerah, bahwa di mana nanti Pemda akan juga menjadi sebuah emiten di mana nantinya pertanggungjawabannya akan lebih luas lagi, menyentuh investor yang mungkin juga bisa jadi akan ada investor internasional nanti yang menanamkan investasinya di obligasi daerah. Jadi sehingga tentu budaya yang selama ini hanya sekedar melaporkan saja atau hanya sekedar saja, tapi sekarang harus di-upgrade lagi, bahwa mindsetnya harus berubah, yang pasti budayanya harus berubah, tidak ada lagi harus ditutup-tutupi, karena memang juga tidak harus ada yang ditutup-tutupi. Bukalah data yang memang bisa diakses oleh publik, karena selama ini kita ketahui betapa sulit bagi seluruh masyarakat terutama untuk mengakses data-data. Bahkan laporan keuangan saya sulit, APBD sulit. Padahal itu sebenarnya data publik yang wajib sebenarnya. Perlu atau tidak ada ada transfer knowledge lah ya antara teman-teman swasta lah yang memang sudah sangat terbiasa memberikan laporan keuangan dan lain sebagainya, khususnya untuk
listed companies yang ada di Bursa Efek Indonesia? Sebenarnya dibilang transfer knowledge ada ya, artinya tentu mungkin belum sampai jauh seperti langsung swasta ya, tapi memang di pemerintah sendiri, terutama pemerintah pusat, sebenarnya ada salah satu Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko di bawah Kementerian Keuangan yang memang mereka lah yang bertanggung jawab untuk menerbitkan surat utang negara. Sebenarnya itu lebih valid karena secara entitas sama-sama entitas government, dan juga mereka juga sangat terbiasa tentu saja ya, karena sudah sangat terbiasa dalam menerbitkan surat berharga negara, surat utang dan semacamnya. Jadi transfer knowledge ini sebenarnya sedang digalakan, sedang disosialisasikan ke seluruh Pemda. Tapi balik lagi memang harus ada urgensinya. Urgensinya adalah saat ketika Pemda sedang didorong untuk menerbitkan obligasi daerah. Ada momentum di sini, momentum di mana tidak hanya sekedar katakanlah dana yang dibutuhkan, tapi kita ada momentum perubahan budaya dari Pemda, perubahan manajemen, bagaimana mindset keterbukaan itu tercipta, dan itu sebenarnya sangat didukung oleh Kementerian Keuangan dan dalam ini Direktorat Jenderal. Bicara soal urgensi, sudah urgent atau belum? Sebenarnya dari dulu sudah urgent. Tapi balik lagi karena selama ini mindsetnya mereka hanya terbatas untuk sekedar melaporkan, sekedarnya saja gitu. Artinya balik lagi saya hanya melayani masyarakat di bagian daerah saya saja. Tapi sekarang ketika sudah obligasi daerah tidak bisa lagi, karena sudah publik, artinya sudah harus memiliki standar yang sama dengan emiten-emiten yang lain, termasuk juga ada sektor korporat. Ya, Bu Niken, terkait dengan relaksasi yang dilakukan oleh OJK agar obligasi daerah ini lebih cepat kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah memang Pemda menilai ini kurang relax gitu ya, sehingga akhirnya sampai dengan sekarang masih belum juga diterbitkan? Terus dari sisi relaksasi itu sudah lebih rileks dibandingkan mungkin dengan sektor korporasi ya. Kalau dari sisi mungkin peraturan otoritas jasa keuangan yang diterbitkan tahun 2017 lalu memang ada beberapa relaksasi seperti mungkin penggunaan laporan keuangan ya. Kalau dari sektor korporasi, bila ada corporate ingin menerbitkan surat utang obligasi di Indonesia, laporan keuangan yang dapat digunakan itu laporan keuangan auditnya hanya berlaku 6 bulan ke depan gitu ya, dari laporan keuangan audit tersebut. Tapi kalau untuk pemerintah daerah sebenarnya kan diberikan relaksasi sampai 12 bulan kemudian gitu kan. Jadi bila mereka ingin menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah yang audit yang 31 Desember 2018, mereka ada waktu menerbitkan obligasi daerah hingga 31 Desember 2019 ini. Jadi waktunya sih sudah cukup panjang. Nah itu sebenarnya juga untuk mempersiapkan dari sisi mungkin untuk sosialisasi ke DPRD ya, terkait persetujuan dari DPRD, kemudian juga untuk mungkin dari pemulihan proyek yang dibiayai itu kan juga pemulihan proyek juga tentunya harus sesuai ya dengan yang dibutuhkan juga. Adakah proses-proses di DPRD sendiri yang mungkin bisa disimplify agar proses penerbitan obligasi daerah sendiri ini bisa lebih cepat sebetulnya, tidak serepot kemudian yang dibayangkan? Ya, mungkin saya bisa menambahkan ya, karena memang ini proses politik ya. Anggota DPRD sendiri adalah sebenarnya wakil representatif kita ya, representatif masyarakat yang memang prosedur dalam penerbitan peraturan daerah dan regulasi-regulasi turunannya itu sudah terstruktur. Artinya memang bagian itu kita tidak bisa mengganggu-gugat ya, tidak bisa merubahnya. Lebih ke bagaimana caranya si Pemda tersebut bisa dalam tanda kutip meyakinkan secara real bahwa kebutuhan itu ada, bahwa dana yang selama ini Pemda lakukan di APBD itu tidak sepenuhnya bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan bahwa ini sebenarnya adalah pure atau murni untuk melayani masyarakat. Jadi sebenarnya ketika proses ini politik terjadi, saya rasa sebenarnya ketika itu memang terjadi bisa meyakinkan bahwa urgensinya ada, dana kita kurang dan ini pure untuk masyarakat, harusnya sih proses politik tidak terlalu menjelimet gitu kira-kira. Secara potensi, seberapa besar sih potensi untuk obligasi daerah sendiri ini, Bu Niken? Potensi dalam arti dalam hal daerah-daerah yang sebetulnya nampaknya sudah bisa ataupun sudah siap untuk bisa melakukan obligasi, ataupun mungkin perolehan dana yang bisa didapat dari mekanisme obligasi daerah sendiri. Terus dari sisi perolehan dana dalam hal ini utang ya, itu sebenarnya dibatasi juga ya dari beberapa peraturan. Itu memang kalau untuk utang dibatasi sekitar 75% dari pendapatan dari Pemda tersebut ya. Itu kan memang termasuk juga utang yang saat ini dimiliki. Tapi mungkin kalau untuk minat, sebenarnya sih kalau kami dari PT Pemerintah Efek Indonesia sudah melakukan pemerikatan ya untuk beberapa pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, walaupun dari sisi jumlah sangat sedikit ya dibandingkan dengan jumlah denda yang ada, dan itu
dari sisi peringkat juga mereka sudah memenuhi layak investasi. Oke, daerah-daerah mana saja yang memiliki peringkat layak investasi menurut Pevindo? Kita akan lanjutkan saja di berikut ini. Kami akan segera kembali saja. Kembali di Market Review, Bu Niken melanjutkan yang tadi untuk peringkat daerah-daerah yang memiliki peringkat yang baik dalam hal melunasi kewajiban tepat waktu gitu ya. Contohnya daerah mana saja di Indonesia? Sebenarnya sih kami tidak bisa menyebutkan ya, karena memang peringkat tersebut tidak dipublikasikan. Tapi memang ya kalau dari sisi pemerintah provinsi, tentunya pemerintah provinsi memiliki kapasitas fiskal yang baik ya, terutama sih memang di Pulau Jawa, beberapa provinsi di Pulau Jawa. Mungkin kalau kita lihat tahun 2012 lalu sebenarnya kalau berita dari koran kan ada pemerintah DKI Jakarta yang waktu itu pernah berminat untuk menerbitkan obligasi daerah, tapi kemudian tidak jadi karena ada penggantian kepala daerah juga. Kemudian ada juga salah satu provinsi di Jawa Barat juga sudah melakukan istilahnya proses juga ya untuk menerbitkan obligasi daerah, tapi kemudian ternyata dari sisi proyeknya ternyata itu jadi proyek pemerintah pusat, jadi dari proyek yang akan dibiayai jadi mereka harus memilih lagi gitu kan. Jadi itu juga menjadi suatu tantangan juga untuk penerbitan obligasi daerah ini. Jika kemudian pertanyaannya adalah penting atau tidak obligasi daerah, sangat-sangat penting dari point of view pemerintah daerah sendiri untuk membangun infrastruktur misalnya ataupun melakukan pembiayaan untuk berbagai macam sektor. Tapi dari point of view investor sendiri sebetulnya akan seberapa menguntungkan ataupun akan seberapa amankah kemudian obligasi daerah ini? Mungkin Pak Satria bisa jawab. Ya. Balik lagi, sebenarnya dalam setiap instrumen investasi pasti ada risiko ya. Dari risiko itu tentu harus kita bold juga bahwa tidak ada satu instrumen apapun yang bebas risiko. Tapi memang tentu kita bisa pahami ini adalah institusi pemerintahan yang tentu akan sangat dijaga. Akan sangat banyak mekanisme bagaimana caranya agar instrumen ini nantinya jika memang sudah diterbitkan akan dihindari sedemikian rupa untuk tidak terjadi default. Baik itu di mekanisme di internal Pemdanya sendiri maupun mekanisme yang nanti akan disupport oleh Kementerian Keuangan selaku pemberi dana transfer seperti itu. Walaupun sebenarnya mekanisme saat ini mekanismenya masih sudah sangat jelas sebenarnya dibahas bahwa sebenarnya obligasi daerah tidak dijamin oleh pemerintah pusat, namun pasti akan ada mekanisme di mana nantinya ada semacam support kebijakan lah dari pemerintah pusat, di mana itu akan sangat membantu nantinya dari sudut pandang risiko. Tentu kalau dari sudut pandang investor, tentu nantinya akan menerima imbal hasil return berupa kupon, bunga, dan tentu mungkin akan ada level premi yang berbeda tentu saja dibanding pemerintah pusat ya, karena memang kita menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti akan ada spread risk yang tersendiri, dan disitulah selisih itu nanti mungkin bisa dipertimbangkan oleh investor apakah ini layak atau tidak, karena balik lagi semua keputusan investasi adalah tanggung jawab investor masing-masing sebenarnya. Tapi optimis atau tidak ini kemudian jika memang sudah banyak diterbitkan oleh banyak pemerintah dari Indonesia, ini akan diserap banyak oleh investor. Sebenarnya ketika kita bicara dengan beberapa Pemda, malah Pemdanya sendiri nantinya atau bahkan BPD-nya sendiri karena setiap provinsi misalnya itu memiliki bank pemerintah daerah, kemudian juga masyarakatnya, kemudian PNS-nya. Sebenarnya banyak yang berminat selama itu bisa dijadikan retail. Malah ada beberapa daerah yang bagaimana kalau PNS-nya saja yang kami katakanlah rekomendasikan untuk menjadi market investor dari obligasi daerah. Itu juga sedang digodok sebenarnya oleh OJK, bagaimana obligasi daerah ini benar-benar dari daerah dan untuk daerah. Bagaimana ya instrumen investasi ini nantinya bisa dibuat retail sehingga nanti kalangan masyarakat yang justru di daerah itu. Jadi artinya memang benar-benar nantinya diharapkan dari kita untuk kita, kita gitu bahwa memang nanti secara manfaat jangka panjang infrastruktur nanti yang dibuat dengan dibiayai obligasi daerah ini ya memang akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya, walaupun itu tentu juga didukung oleh salah satu peraturan OJK terbaru yang menjamin yang memberikan pilihan pengelolaan dana bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan juga dana pensiun. Jadi selama ini OJK mengatur secara ketat bagaimana pola perilaku investasi dari ketiga jenis perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya obligasi daerah ini, POJK memberikan opsi bagi masing-masing perusahaan tersebut untuk menanamkan dananya, dana kelolaannya di obligasi daerah.
di mana di situ adalah maksimal 20%. Ya. Jadi di situ dari sudut pandang investor korporat yang tentu dengan dana yang besar, juga didukung oleh investor retail, standby buyer, seperti tadi saya bilang BPD misalnya, atau masyarakat. Tentu ini kami rasa dari sudut pandang kelayakan dari market dari obligasi daerah ini akan sangat bagus. Mekanisme pengawasan dari stakeholders ataupun mungkin dari pemangku kebijakan lah ya, yang mungkin ini bisa lebih meyakinkan lagi jika kemudian ini banyak diterbitkan. Buniken, apa yang bisa dilakukan? Kalau dari sisi sebenarnya sih pertama kali mungkin kalau dari sisi pemangku kepentingan dari awal penerbitan obligasi kan memang sudah ada proses pendampingan juga dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini mungkin untuk penerbitan obligasi daerah ini kan juga harus ada persetujuan dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga tentunya juga OJK, kemudian juga dari sisi DPRD-nya juga gitu ya. Kemudian dari sisi selama penerbitan obligasi pun ya ada banyak pihak yang terlibat sebenarnya ya untuk penerbitan obligasi daerah ini. Kemudian kalau setelah diterbitkan tentunya juga dari sisi unit PMD-nya ya, dalam hal ini unit pengelola utang atau debt management unit itu juga harus siap ya untuk memberikan informasi baik dari sisi kita kembali lagi dana yang dihasilkan dari obligasi daerah, kemudian juga proyek yang dibiayai pun progresnya seperti apa, karena kan dari sisi investor tentunya ingin mengetahui bagaimana progres dari proyek yang dibiayai ya, dan itu juga memerlukan ya tadi kembali lagi akuntabilitas ataupun transparansi untuk pengelolaan utang tersebut ya. Ya, mudah-mudahan semakin banyak lagi daerah yang kemudian berminat dan akhirnya betul-betul jadi untuk menerbitkan obligasi daerah, karena secara potensi ini sangat-sangat besar sekali di Indonesia. Kemudian Pak Satria, terima kasih sudah hadir di kami hari ini, dan pemirsa sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda di IDX Channel, di official TV of Indonesia Stock Exchange. Saya Wiki Aryan, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.